Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Arisagas. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil produk yang sudah saya buat terkait mata kuliah minatan jaringan komputer. Yang mungkin yang lebih interestingnya di sini tuh berhasil menggabungkan beberapa macam hal gitu, kayak Cisco paket tracernya aja ada gitu, kayak jaringannya ada, pemrogramannya ada, bahkan sampai virtualisasi. Satu lagi cyber security gitu. Cyber security tersentuh sedikit. Nah, seperti apa hasilnya? Kita lihat. Oke, jadi produk apa sih yang berhasil saya buat ini? Produk ini dinamakan dengan Python Port Scanner, atau kalau kita baca deskripsinya di sini, a software that used to gain information regarding the port is open or closed. Mungkin lebih tepatnya a tool ya. A tools, sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait port tersebut dibuka atau tertutup gitu. Nah, kalau sekilas kita pikirkan ini kayak mirip-mirip dengan Nmap yang emang banyak orang tahu gitu. Nmap itu sebuah tools yang emang digunakan untuk information gathering, nantinya bakal memberikan informasi terkait gak cuman port doang gitu, gak cuman port tersebut dibuka atau ditutup nih, tapi malah mendapatkan informasi berlebih kayak IP-nya berapa, host aktif yang berada dalam jaringan itu apa aja gitu. Bahkan sampai servicesnya pun diberitahu oleh si Nmap ini. Nah, si Pythoner ini agak berbeda. Kita lihat. Kalau kita next, jelas dari namanya juga Pythoner gitu, Python Port Scanner, berarti menggunakan programming language Python gitu. Lalu kita next lagi. Di sini ada implementation field-nya. Kapan sih kita menggunakan si Pythoner ini? Yang pertama, ketika kita berhubungan atau bergelut dengan networking. Yang kedua, ketika kita sedang melakukan sesuatu dengan TCP/UDP. Yang ketiga, cyber security. Yang keempat, information gathering. Nah, kita jabarkan satu-satu nih. Information gathering ini sebuah langkah atau salah satu langkah yang paling utama gitu yang dilakukan oleh seorang pentester. Di mana information gathering ini suatu aktivitas seorang pentester mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk melakukan pentesting di langkah selanjutnya gitu. Dan information gathering ini berhubungan kuat dengan cyber security gitu. Cyber security menggunakan TCP/UDP sebagai salah satu medianya. Dan TCP/UDP udah jelas di bidang networking adanya. Seperti itu. Jadi pada intinya, kapan kita menggunakan si Pythoner ini? Yang jelas kalau kita ingin melakukan sesuatu nih dengan salah satu dari empat ini. Ini bisa digunakan. Yang jelas si Pythoner ini tuh berguna untuk mendapatkan informasi terkait port dalam suatu host itu dibuka atau ditutup gitu. Seperti itu. Lalu kita next, ini sudah sempat saya singgung juga. Buat tools reference-nya atau software reference-nya ini menggunakan Nmap. Jadi kita akan gunakan Nmap sebagai timbal balik nih. Kalau Nmap outputnya kayak gimana, kalau Pythoner outputnya kayak gimana. Lalu kita next, di sini ada main differences-nya. Nmap sama Pythoner nih, Nmap versus Pythoner. Nmap jelas the most famous tool gitu ya. Udah banyak orang tahu dan emang digunakan gitu untuk information gathering. Lalu sementara si Pythoner ini tuh masih tergolong new gitu. Bahkan belum di launching sama sekali. Nah, untuk kedepannya saya harap si Pythoner ini tuh dapat di launch atau di upload ke GitHub sehingga dapat diakses oleh banyak orang. Lalu selanjutnya Nmap ini full feature, jelas. Gak cuman pencarian port doang nih yang bisa Nmap lakuin, tapi services segala macam, bahkan sampai versionnya juga bisa dicari sama si Nmap ini. Sementara si Pythoner ini fokus gitu. Fokus dalam artian ya emang mencari port doang. Nggak melebar kemana-mana gitu. Lalu yang next, ini Nmap ini efektif jelas karena emang gak cuman informasi terkait port doang yang didapat, melainkan banyak gitu, ada IP-nya, hostnya, dan lain-lain. Sementara si Pythoner ini efisien. Kenapa efisien? Karena pencariannya cuma satu, yaitu port doang gitu, pencarian port doang, sehingga ini tuh menyebabkan fokus dan dalam waktu juga lebih efisien gitu, lebih cepat dibandingkan dengan Nmap. Nah, yang terakhir Nmap fast dan Pythoner ini faster, udah dijabarkan juga. Nah, mungkin itu buat gambarannya sedikit.
kita coba gambarkan topologi jaringan kita untuk melakukan testing menggunakan si PyFounder ini. Yang pertama kita buka Cisco Packet Tracer, lalu kita buat beberapa host aktif. Actual host di sini kita namakan dengan Kali Linux karena kita menggunakan Kali Linux ini untuk memprogramnya. Dan Kali Linux ini akan berperan sebagai testernya gitu. Tester pada suatu host. Nah, host yang akan menjadi targetnya adalah ini. Yang akan kita namakan dengan Metasploitable. Di mana si Metasploitable ini tuh machine yang berbasis virtual gitu. Nah, jadi si Metasploitable ini tuh dapat aktif ketika dijalankan oleh si Kali Linux gitu. Nah, kita coba hubungkan dengan switch. Lalu jaringan ini tuh terhubung pada suatu actual jaringan gitu. Jaringan yang udah ada secara fisik. Nah, ini tuh saya ngambil router dari lab dasar. Dan jaringan ini tuh numpang dari jaringan lab tip. Nah, gimana terhubungnya dengan si Metasploitable yang virtual sementara jaringannya fisik gitu ada. Ini tuh menggunakan bridge adapter gitu. Nah, sambil menunggu atau sebelum kita melakukan peng-IP-an, kita booting dulu si Metasploitable-nya sambil nunggu gitu. Let's see, am I recording? Oke. Kita buka lagi sambil nunggu si ini Metasploitable booting. Kita buka lagi Cisco Packet Tracer, lalu kita jabarkan nih, misalnya si router ini tuh udah terhubung dengan internet. Seperti itu. Lalu kita hubungkan. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita akan lakukan peng-IP-an gitu. Misalnya dari router dulu, kita beri IP gigabit Ethernet 0 ya. 10.1, 192.168.10.1. Lalu kita aktifkan. Dan untuk ke cloud-nya, ini akan jadi IP public. Kita analogikan saja. Dan kita isi random. Aktifkan. Nah, kalau kayak gini, sebelumnya mungkin kita kotakin dulu ya, karena emang ini tuh komunikasinya melalui jaringan virtual. Oke, si Kali Linux ini didapatkan, kita buka terminal, lalu masukkan perintah IPA. Sini kita akan dapatkan IP-nya gitu. Ether 0. Nah, di sini ada IP-nya, keterangan IP-nya, dan subnet /24 gitu. Kita masukkan di sini 192.168.10.195 dengan subnet /24. Lalu default gateway-nya kita tujukan kepada router. Nah, langkah selanjutnya kita beri note supaya kita tidak lupa. Oke. Kali Linux sudah siap nih, udah siap. Kita coba ke Metasploitable-nya. Nah, cara kita tahu IP-nya si Metasploitable dari mana? Kita buka sama juga login. Di sini ada login screen. MSF admin. Lalu sama juga masukkan perintah IPA. Di sini kita akan dapat 192.168.10.174. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.174 sama subnetnya /24. Lalu default gateway-nya akan tertuju pada router 174. Kita double check 174, oke. Lalu isi note. Oke. Kalau udah kayak gini, ketika kita kirim paket harusnya sudah connect gitu, karena udah dalam satu jaringan dan saling terhubung. Oke, successful. Host pada host sudah sukses. Coba kita ke router. Sip. Ini udah bisa diimplementasikan gitu secara langsung. Nah, caranya kayak gimana? Coba kita lakukan ping menggunakan terminal. Lalu arahkan ke IP si Metasploitable gitu. Nah, kalau reply-nya kayak gini, 64 bytes from bla bla bla, ini tuh menandakan kalau si Kali Linux ini sudah berkomunikasi dengan si IP address tersebut gitu, yang emang dimiliki oleh Metasploitable, yaitu mesin virtual. Oke, kalau udah kayak gini kita clear. Job kita yang pertama udah beres. Host yang akan dites itu sudah terhubung gitu. Dan ingat, kasusnya itu si Kali Linux akan menjadi testernya
dan si Metasploitable yang akan ditesnya gitu. Jadi Metasploitable targetnya, Kali Linux yang mengarahkannya gitu. Oke, kita udah ready. Lalu mungkin kita buka si port scannernya. Ini source code-nya kita jelasin sedikit aja secara singkat. Di sini ada pengimportan library. Yang pertama ini yang paling penting, socket, di mana si socket ini tuh berfungsi untuk melakukan fungsional komunikasi dengan jaringan gitu, jaringan secara fisik dalam komputer. Jadi si Python ini sekarang sudah bisa sudah tahu nih, diberi pengetahuan dari library socket ini tuh. Jadi ada beberapa keyword yang emang membuat si Python ini tuh bisa berkomunikasi dengan jaringan gitu, yaitu melalui socket. Lalu selanjutnya ada PyFiglet, di mana ini tuh berfungsi sebagai pemberian logo. Nanti kita lihat. Lalu ada yang terakhir term color, di mana ini tuh untuk memberikan warna pada output print atau term color, intinya warna aja. Nah, untuk pembuktiannya kita coba buka direktorinya, lalu run si Pythonnya. Nah, PyPoner ini dari fungsional PyFiglet itu sendiri gitu. Karena tulisannya PyPoner, jadi di outputnya juga bakal PyPoner seperti ini. Kalau kita ganti ini dari pyfiglet.figlet_format, ini tuh bakal berubah juga dalam outputnya. Lalu si user ini tuh nanti akan diminta memasukkan IP dan portnya gitu. Mau berapa port yang bakal di-scan. Nanti si IP dan port ini tuh bakal masuk ke function yang sudah disediakan, yang sudah didefinisikan seperti ini. Ada scan port, di mana si kedua function ini tuh berfungsi untuk melakukan iterasi dari 1 sampai sekian banyak inputan yang diinputkan oleh user gitu. Misalnya kalau 1000 berarti melakukan pengecekan 1 sampai 1000 port 1000 gitu kali. Lalu ini tuh ada fungsional tambahan, di mana kalau outputnya di sini si program ini tuh meminta si user untuk menginputkan targets to scan. Jadi dia tuh gak cuman bisa menginputkan mencari satu host doang gitu, satu IP aja, tapi dia tuh bisa multiple target. Nah, kita coba langsung praktikan. Dan untuk timbal baliknya kita coba pakai Nmap. Nah, oke, kita buka si topologi jaringannya supaya tidak lupa. Nah, pertama kita coba lakukan menggunakan Nmap dan ping si IP kali Linux, yaitu 195. Ini bakal membutuhkan 2 detik ternyata. 2 detik. Waktu itu saya coba 7 detik dan emang outputnya all 1000 scan port on bla 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 are in ignored states dan not shown sebanyak 1000 close TCP port. Berarti emang 1000 port ini tuh tertutup gitu. Nmap memberikan feedback 1000 port ini tuh tertutup. Kenapa bisa tertutup? Nah, di sini ada definisi, saya sempat searching juga. Are ports in Linux are filtered by default? Nah, di sini ada jawabannya. Are Linux port closed by default? True. That very few services are installed by default. Maksudnya, emang secara default port-port yang ada dalam Linux ini tuh tertutup gitu. Karena emang gak ada aplikasi yang membutuhkan port terbuka. Misalnya Apache ini atau yang sering dipakai itu Nginx ya. Apache atau Nginx, di mana kedua software ini tuh membutuhkan membutuhkan port untuk berkomunikasi. Apache dan Nginx ini tuh aplikasi buat web server kan, di mana web server ini tuh membutuhkan port 80 untuk berkomunikasi via browser gitu. Nah, karena di Kali Linux ini belum terinstall salah satu dari kedua software tersebut, sehingga port 80 remain closed gitu, gak terbuka sama sekali. Jadi intinya kalau tidak ada software atau aplikasi yang membutuhkan port yang harus dibuka, maka secara default Linux itu membiarkan semua portnya itu tertutup secara default. Lalu gimana caranya si PyPoner? Beda gak sih si PyPoner dengan si Nmap? Nah, ini
Kalau si Nmap itu memberikan 1000 close port, kita coba di Python. Pertama kita masukkan IP sesuai dengan yang diminta oleh softwarenya, si toolsnya. Lalu setelah IP dimasukkan, ini enter how many ports you want to scan. Misalnya kita coba 1000 juga. Boom, langsung beres gitu. Bahkan gak butuh 3 detikan. Nah ini tuh 0, sekian detik lah. Dimana jadi ini tuh membedakan gitu. Efisiensi dari si Nmap dengan Pythoner jelas menang si Pythoner gitu. Tapi dari efektivitas, di mana si Nmap itu memberikan output yang luar biasa banyak, sementara Pythoner cukup segini doang gitu. Tapi jelas. Oke, host pertama sudah selesai, kita coba gitu. Jadi mengetes host sendiri. Coba kita langsung tes ke host virtual kita, yaitu si Metasploitable. Di mana IP-nya itu ditempatkan di 174. Kita coba menggunakan Nmap 174 119.108.10.174. Oke, ini lebih dari 3 detik kayaknya. Ya. Sip. 7 detikan malah. 7 detikan dan memberikan output seperti ini. Ada output port, state, sama service-nya gitu. Nah, untuk port ini yang bakal dilakukan oleh si Pythoner, dan untuk state sama service dan lain-lainnya itu gak di-outputkan sama si Pythoner. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit di mana si Nmap ini tuh berhasil memberikan informasi kepada kita terkait misalnya ini nih, port 21 yang emang dipegang sama FTP ini dikomunikasikan melalui TCP, lalu state-nya open gitu. Lalu di sini 21 sampai 8180 ini menggunakan protokol TCP, lalu outputnya cuma segini gini, cuma segini. Kita coba menggunakan Pythoner. Sama, kita tujukan ke 174. Oke, sebelumnya mungkin saya jelaskan si Metasploitable. Kenapa si Metasploitable ini punya port terbuka? Metasploitable ini emang biasanya digunakan oleh pentester gitu untuk melakukan penetration testing, di mana si Metasploitable ini sebuah sistem operasi yang emang sudah menyediakan dirinya sendiri itu banyak aplikasi yang vulnerable gitu atau yang rentan di attack oleh seorang attacker. Nah, sehingga banyak aplikasi dan software bahkan port terbuka gitu, terbuka dan emang bisa komunikasikan melalui port-port tersebut. Nah, jadi melakukan testing itu menggunakan seperti ini, information gathering ke host seperti ini tuh emang ditujukan seperti ini. Jadi untuk mencari kerentanan lalu ditutupi kerentanan tersebut. Itu tujuan dari pentester. Nah, kita sebagai pentester ini kita mencoba nih perbandingan dari Nmap sama si Pythoner itu kayak gimana. Oke, kita coba. Ini misal karena si Nmap memberikan feedback sebanyak 8000 lebih, kita coba si Pythoner dengan menyekan 1 sampai 9000 gitu. Dan jelas pasti membutuhkan waktu lebih lama lagi karena 9000 scan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Nmap tadi, ini ternyata lebih cepat. Dan ada beberapa hal yang berbeda dan ini informasi lebih gitu. Sebenarnya Nmap juga bisa melakukan seperti ini. Kita jelaskan. Seperti ini contohnya. Port open 6697. 6697 itu gak ditemukan oleh Nmap nih. 6697 itu gak ditemukan oleh Nmap. Kemungkinan si Pythoner itu berhasil meng-scan melalui protokol TCP maupun UDP sehingga si port ini tuh terbuka gitu. 6697 tuh berhasil dia temukan. Nah, walaupun sebetulnya si Nmap juga bisa meng-scan melalui protokol TCP maupun UDP. Nah, kalau si Pythoner sendiri itu gak terlalu banyak ngomong lah. Ya udah saya scan aja UDP maupun TCP set gitu. Seperti itu. Dan untuk pengetesan terakhir, kita coba si Pythoner ini tuh untuk meng-scan multiple target. 174 kita coba scan dulu si Metasploitable, lalu
kita pisahkan dengan koma 195. Misalnya 1000. Sip. Outputnya sama. Jadi si Metasploitable tetap memberikan informasi terkait port yang terbuka. Dan emang kalau kita bandingkan di sini, karena kita mengscannya 1000 gitu, nggak 1099, jadi 1099 itu nggak ada gitu. Nah, lanjutnya si Kali Linux sendiri itu melakukan sama 1000 scan, dan emang nggak ada sama sekali port yang terbuka sebanyak 1000 port tersebut gitu. Oke, mungkin pengetesan ini sudah berhasil. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, jadi sekian banyak yang sudah kita lakukan gitu. Sekian banyak yang sudah kita praktikan. Jadi yang pertama kita berhasil mengimplementasikan topologi jaringan yang sudah kita buat. Nah, kalau emang membutuhkan kecepatan, dialternatifkan menggunakan Piponer gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.